Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan mengijazahkan cara untuk memanggil uang lewat mimpi. Bagaimana cara memanggil uang melalui mimpi? Apakah hal itu bisa kita lakukan? Tentu saja bisa. Seperti halnya ketika Anda pernah memiliki pengetahuan ataupun ilmu cara untuk memanggil seseorang lewat mimpi, melalui mimpi. Jadi hal ini tidaklah asing di telinga kita dan banyak orang yang sudah membuktikannya. Apakah Anda pernah di dalam mimpi Anda itu mendapatkan uang, diberi uang, ataupun Anda di situ di dalam mimpi memiliki sejumlah uang. Namun ketika Anda terbangun, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Sebenarnya itu adalah salah satu di mana hal yang jarang sekali orang sadari, bahwasanya sebenarnya kita itu mampu untuk memanggil uang melalui mimpi dengan bacaan ataupun doa tertentu. Contoh kasusnya adalah di mana Anda itu pernah mimpi mendapatkan uang, menerima uang, ataupun di situ Anda memberikan uang ke seseorang. Ada ikatan batin tertentu yang terjalin antara batin Anda dengan uang. Namun, di situ terkadang kita tidak menyadari bahwasanya uang yang sudah menemui kita itu sebenarnya adalah wujud dari ruh uang. Wujud ruh uang yang sebenarnya ketika Anda memperhatikan ada cara-cara khusus, cara-cara tertentu untuk memanggilnya. Jadi ruh uang tersebut sebenarnya sudah terikat dengan diri Anda. Namun di situ Anda tidak mengkaji dan tidak mempelajari bagaimana sebenarnya isyarat-isyarat apa saja yang di situ ditunjukkan di dalam kita mimpi bertemu dengan uang tersebut. Namun ketika hal itu terjadi kepada seseorang yang paham kaji masalah roh uang, itu ada sebuah keilmuan. Dan itu bisa dikaji lebih jauh dan ada ikatan tertentu yang jarang dipahami oleh orang awam. Sehingga di sini saya akan bukakan kepada sedulurku semuanya dimanapun Anda berada, cara untuk memanggil uang melalui mimpi. Di dalam keadaan mimpi, di dalam seseorang tidur, sebenarnya jiwa kita itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya jiwanya orang yang sudah meninggal. Mimpi bisa saja datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi juga bisa saja terjadi itu adalah batin kita ataupun batin kita yang di situ mewujud namun kita tidak menyadarinya. Mimpi juga bisa datangnya dari setan. Ingat, sebenarnya ketika kita mendapatkan kajian pengetahuan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala mengenai rezeki, kita itu sebenarnya mengerti ketika mimpi. Namun ketika kita terbangun, jiwa kita itu diseret oleh setan sehingga di situ dibuat ragu, dibuat lalai apa yang saya dapatkan tadi. Sehingga di sini pentingnya untuk kita mendapatkan kesadaran makrifat. Kesadaran makrifat itu seperti apa? Kesadaran total ketika mimpi itu sadar. Secara akal, secara lahir, dan bisa dibuktikan. Jadi di sini bagaimana sebenarnya cara untuk memanggil uang? Cara untuk memanggil uang melalui mimpi. Cara ini sering saya lakukan. Tujuan saya adalah untuk berkomunikasi dengan roh uang, untuk memanggil uang secara batiniah. Pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda ingin memanggil roh uang, Anda juga harus paham terlebih dahulu bahwasanya roh uang itu memiliki nama yang berbeda-beda. Dan sejauh yang saya kenal, untuk saat ini, nama roh uang itu ada 3 yang di situ
mudah untuk dipanggil dan sudah terbukti. Bagaimana proses memanggilnya? Ketika Anda ingin tidur, hendak akan tidur, maka bersuci terlebih dahulu. Silahkan Anda boleh pegang sejumlah uang yang Anda butuhkan. Coba Anda perhatikan terlebih dahulu uang Anda. Coba Anda perhatikan. Ada apanya uang ini? Pasti ada gambarnya. Ingat, ada gambarnya. Nah, ini yang Anda perhatikan. Gambar seorang penari yang setiap pecahan uang kertas pasti ada. Dan penunggu uang gaib ataupun roh uang wujudnya adalah seorang penari. Dan saya pernah mendapatkan komentar dan email dari beberapa orang yang dia mengatakan sudah pernah ditemui oleh penjaga uang secara batiniah, penjaga uang gaib. Namun tidak banyak di antara kawan kita yang berani. Ingat, tidak banyak di antara kawan kita yang berani. Jadi ketika dia berhasil ditemui, dan di situ sebenarnya itu ada sebuah pertanda Anda sudah bisa untuk memanggil roh uang ini. Ini adalah salah satu nama roh uang yang pernah saya buka. Ada juga namanya roh uang bakor. Ingat, roh uang bakor. Ada juga yang namanya roh uang nur kalam. Jadi ketiga nama roh uang ini yang paling kuat, yang menguasai dari semua roh uang itu adalah Ratu Adil. Julukannya Ratu Adil. Gambarnya adalah seorang penari wanita berpakaian emas dengan pandangan mata yang tajam seperti penari Bali. Seperti tarian Bali itu kan pandangan matanya tajam ke kanan dan ke kiri. Seperti itu perwujudannya. Bagaimana cara untuk memanggilnya? Ini lebih aman karena kita memanggilnya lewat mimpi. Pertama adalah Anda perhatikan seorang penari ini, gambar penari. Di pecahan uang kertas semuanya ada. Tapi yang lebih mirip itu yang ini. Yang lebih mirip yang ini. Kalau ingin yang lebih jelasnya, yang lebih mirip itu ada di pecahan uang koin 200.000 rupiah. Jadi zaman dulu itu. Di situ caranya adalah Anda pandangi. Anda pandangi seperti ini. Anda fokuskan ke gambar penarinya saja. Anda fokuskan, Anda perhatikan saja. Lalu Anda baca doa ini berulang-ulang kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun kaulami Robbi Rahim. Illa penjaga ruh uang Ratu Adil, Bakor, dan juga Nur Kalam. Anda baca berulang-ulang kali. Nanti ketika Anda mimpi dan berhasil ditemuinya, maka dengan itulah Anda berhasil memanggil uang melalui mimpi. Dan jangan heran, ingat, dan jangan heran ketika di dalam mimpi itu Anda akan selalu ditemui perihal masalah uang. Ingat, perihal masalah uang itu akan sering Anda alami. Karena apa? Karena sudah ada ikatan yang kuat, apalagi ketika Anda terus membaca doa ini ketika Anda akan tidur. Dengan sangat mudahnya, usaha secara lahiriah, pekerjaan Anda akan di situ mendapatkan keuntungan, rezeki yang berlimpah. Ingat, setiap benda pun ada nama semula jadinya. Dan benda mati, yang dikatakan benda mati itu tidak ada. Setiap benda itu memiliki ruh. Sehingga ini merupakan kajian secara batiniah mengenal ruh uang. Cara untuk memanggil uang melalui mimpi yang sering saya praktekkan dan biasanya itu justru saya gunakan untuk mengkaji masalah rezeki. Seperti apa kajiannya? Kajiannya adalah ketika saya mendapatkan ini. Ketika saya berkomunikasi, berhubungan, nanti akan ada penjelasan di Al-Quran.
Itu akan ada. Seperti halnya ketika saya bertemu dengan ketiga roh uang ini, saya mendapatkan kajian Quran Surat Al-Kautsar mengenai bagaimana aplikasi untuk kerezekian. Dan juga Quran Surat Al-Imran ayat 27. Dan juga bagaimana bersolawat, sehingga di situ ketika kita bersolawat, solawat dengan solawat bermakrifat, sehingga bisa terhubung kepada Nabi besar Muhammad. Jadi di situ ada kajiannya. Jadi ini adalah nilai lebih saja yang bisa Anda aplikasikan untuk memanggil rezeki berupa uang. Jadi Anda jangan berpikir bahwasanya tujuannya hanya untuk uang. Bukan, maksud saya seperti ini. Jadi ketika saya ditemui oleh roh uang ini, saya akan mengkaji itu. Dan di situ dia, roh uang maksud saya, akan membeberkan rahasianya, cara untuk pemanggilan dan cara amalannya seperti apa. Namun di situ saya katakan, saya perjelas bahwasanya ketika saya misal mengkaji Quran Surat Al-Kautsar, ini bisa diaplikasikan untuk memanggil rezeki berupa uang. Caranya seperti apa sih? Penerapannya seperti apa? Contohnya seperti ini saja. Ketika saya membaca amalan Quran Surat Al-Kautsar di waktu turunnya hujan, kan tidak ada salahnya. Karena apa? Ketika turun hujan adalah turunnya rahmat. Ketika saya membaca Quran Surat Al-Kautsar, Surat Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak, nikmat yang berlimpah. Artinya saya ingin ataupun meminta nikmat yang banyak, rezeki yang berlimpah. Dan lebih-lebih kajiannya adalah ketika turun hujan. Artinya doa itu akan mustajab. Karena di waktu turun hujan, doanya tidak akan tertolak. Jadi ada kajiannya, keilmuannya, bagaimana keilmuan ini ketika kita aplikasikan untuk bab rezeki. Bagaimana aplikasi keilmuan ini untuk bab pengobatan dan lain sebagainya. Ada kajiannya. Ingat, ada kajiannya. Jadi seperti itulah bagaimana cara untuk memanggil uang melalui mimpi. Silahkan diamalkan setiap Anda hendak akan tidur. Dan di situ Anda akan sering bertemu dengan yang namanya roh uang. Sering bertemu, sering berjumpa, sering mengenal, saling mengenal, sehingga di situ ada aplikasi tersendiri yang bisa Anda gunakan cara untuk memanggil uang. Ingat, bisa saja di situ ada dibukakan. Namun di sini saya jelaskan lebih mudahnya cara untuk memanggil roh uangnya adalah yang sudah saya ijazahkan tadi. Dan mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk sedulurku semuanya dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari ilmu ini, silahkan sedulurku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.